Hamba-hamba itu disuruh bangun di tengah malam. Jadi ini golongan VVIP ni. Orang yang sering bangun tengah malam itu golongan yang dimuliakan Allah. Dalam satu kampung biasanya yang mampu melakukannya dengan istiqamah 3 kakak, 4 kakak dari 100 kakak. Susah. Hanya orang-orang yang dipelihara yang mampu melakukan itu. Sudah 10 tahun saya salat tahajud, saya minta anak, minta ini, tapi enggak diberi oleh Allah. Nah, itu makna yang belum kita pahami. Allah mengabulkan bukan bermakna Allah mengabulkan sesuai dengan keinginan kita. Allah kabulkan sesuai dengan keinginan Allah. Itu yang harus dipahami, Pak. Jadi bukan semua yang engkau minta aku kabulkan, tapi semua yang engkau minta ku kabulkan menurutku. Kalau ku anggap itu baik, ku kabulkan. Kalau ku anggap itu tidak baik untukmu, tidak aku kabulkan. Jadi dikabulkan dengan cara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh. Kita akan sambung pelajaran kita setelah kita selangi pembahasan seputar kurban. Kita akan kembali ke pembahasan sebelumnya, yaitu kita sedang membahas salat sunnah. Kita sudah bahas beberapa salat, yaitu diantaranya salat sunnah rawatib, dan terakhir kita membahas tentang salat witir. Jadi salat witir, sunnah rawatib itu salat yang tidak disunnahkan berjamaah, kecuali witir yang berada di dalam Ramadan. Dan rakaatnya pun boleh dilakukan dengan beberapa versi. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Yang 3 rakaat boleh dilakukan dengan 2 cara. Langsung 1 kali salam tanpa duduk tasyahud, atau 2 kali salam, yaitu 2-1. Yang 5 rakaat, 7 rakaat, kemudian 9 dan 11, itu juga boleh dilakukan dengan 2 rakaat, tutup yang terakhir, atau berhenti di 6 rakaat bagi yang 7. Nanti baru tambah 1 lagi. Nah, jadi banyak versi melakukan salat witir. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Salat sunnah berikutnya yaitu qiyamul lail, yaitu salat sunnah yang dilakukan di malam hari, atau lebih masyhur disebut dengan salatul tahajud, salat tahajud. Jadi tahajud itu bahagian daripada qiyamul lail. Qiyamul lail itu lebih umum, karena di malam hari boleh melakukan salat macam-macam. Boleh tahajud, boleh salat hajat, boleh salat tasbih atau apa saja. Nah, tahajud
adalah salat yang menjadi bahagian qiyamul lail, dan itu yang paling masyhur yang Nabi lakukan. Jadi salat qiyamul lail ini atau tahajud itu salat yang dimuliakan oleh Allah bagi yang melakukannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kata Allah, di antara bahagian malam bertahajudlah. Jadi Allah yang suruh tahajud, bertahajudlah. Barang siapa yang sering bertahajud, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, maka engkau akan dibangkitkan oleh Allah dan kedudukanmu adalah kedudukan orang-orang yang terpuji. Jadi ini salah satu kemuliaan bagi yang sering melakukan tahajud, dibangkitkan dalam keadaan maqaman mahmuda, yaitu diberikan tempat yang terpuji. Orang yang bangun di malam hari itu lebih istimewa karena susahnya bangun di malam hari. Kita ini hidup siang lelah, malam istirahat. Wa ja'alna al-laila ma'asha. Kami jadikan siang, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami jadikan malam untuk istirahat. Makanya orang ketika diberi izin istirahat kadang-kadang lupa kepada Allah. Hanya orang yang benar-benar merindukan surga yang akan memaksa diri untuk bangun sebentar di tengah malam. Makanya salat malam itu salatnya para nabi, salatnya para wali-wali Allah, salatnya orang-orang alim, orang-orang saleh. Buktinya itu salah satunya adalah salat malam. Ya, kalau mengaku alim tapi cokro di tengah malam tidak pernah bangun, itu tidak bisa disebut alim. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa laisu sawa'a min ahli alkitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Tidak sama antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang ahlul kitab. Ini pujian Allah kepada yang berada di zaman dahulu di kalangan Bani Israel, orang-orang Nasrani sebelum datangnya Nabi Muhammad. Kata Allah, tidak sama mereka dengan orang-orang kafir. Orang-orang ahlul kitab itu adalah orang-orang yatluna ayatillah, yang suka membaca ayat-ayat Allah di tengah malam. Wa hum yasjudun, dan mereka bersujud. Jadi dari dulu itu dipuji-puji orang yang salat malam. Jadi salat malam itu, habis salat malam salah satu penggiringnya adalah baca Quran. Jarang kan orang yang baca Quran di tengah malam. Itu penggiring penggiring salat malam itu habis salat seharusnya baca Quran. Lalu dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah walaupun cuma sebentar. Bangunlah malam walaupun cuma sebentar. Oh, kalau engkau tidak sanggup bangun sebentar, nisfahu, setengah dari sebentar. Jadi kalau bisa bangun setengah jam, kata Allah, berdirilah di hadapan Allah di tengah malam. Ya Allah yang rekomendasi ini salat. Ya, disuruh betul, dijaga betul sama Allah. Allah tunggu kita di tengah malam. Kata Allah, qumil laila illa qalila. Bangunlah walaupun sebentar. Enggak sanggup sebentar, setengah jam, nisfahu, setengah dari sebentar. Berarti 15 menit lah kita hitung. Tidak sanggup juga 15 menit, Allah tetap suruh awinqus minhu qalila, atau setengah dari setengah. Berarti sekitar 7 menit pun 2 rakaat sudah okey, kata Allah. Datanglah kepada aku di tengah malam walaupun cuma 7 menit, 10 menit. Ya.
Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kalau engkau mampu, tambahlah. Artinya kalau engkau orang yang mampu, tambahlah 2 rakaat, tambahlah 2 rakaat. Warattilil Qur'ana tartila. Setelah itu bacalah Quran dengan cara yang tartil. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, di sini jelas bahwa Allah saking ingin memuliakan hambanya, hamba-hamba itu disuruh bangun di tengah malam. Jadi ini golongan VVIP ini. Orang yang sering bangun tengah malam itu golongan yang dimuliakan Allah. Dalam satu kampung biasanya yang mampu melakukannya dengan istiqamah 3 kakak, 4 kakak dari 100 kakak. Susah. Hanya orang-orang yang dipelihara yang mampu melakukan itu. Itu sama seperti kita berurusan dengan satu instansi sedang tidak ada orang. Kan kita diurus betul. Datang satu kantor mau buat sesuatu, nggak ada orang. Semua permintaan kita, semua pertanyaan kita dijawab dengan baik karena sedang tidak ada orang. Tapi kalau sibuk, jam sibuk, itu dokter kandungan saja kalau sedang jam sibuk itu nggak sempat memberitahu tentang keadaan kandungan karena sudah dipanggil nomor yang baru, panggil nomor baru. Tapi kalau sudah nggak ada orang, itu seluruh isi kandungan dikasih tahu. Ya. Jadi begitu kita menghadap ke Allah. Makanya orang yang salat tengah malam itu semua permintaannya didengarkan, lalu diterima, dikabulkan. Dan ini yang hari ini menjadi tantangan terbesar. Banyak orang yang tidak mau lagi salat malam. Berikutnya, karena banyak sekali kemuliaan orang salat malam, sehingga banyak sekali ayat-ayat yang memuji-muji orang yang salat malam. Tapi kita ambil beberapa saja. Lalu kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza zukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman kepada kami atau dengan ayat-ayat kami, ciri-cirinya mereka sering tersungkur untuk bersujud lalu memuji-muji Tuhan mereka, wa hum la yastakbirun. Mereka tidak pernah sombong di hadapan Tuhan mereka. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'un rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menjauhkan lambung mereka daripada kasur-kasur mereka di tengah malam. Yad'un rabbahum, mereka berdoa di tengah malam dalam keadaan khaufan, dalam keadaan takut kepada azab Allah, wa tama'an, dan mereka ingin sekali untuk dimasukkan ke surga Allah. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka juga sering menginfakkan rezeki yang kami beri. Ini pujian-pujian Allah terhadap orang yang sering salat di tengah malam. Nabi SAW kemudian menguatkan dalam hadis dari Abdullah bin Salam, Nabi SAW qala, ayuhan nas. Ini ketika Nabi pertama sekali sampai ke Madinah, begitu unta Nabi masuk ke kota Madinah, nasihat Nabi pertama ketika beliau masih berada di atas untanya, apa nasihatnya yang pertama kepada penduduk Madinah? Ayuhan nas, wahai manusia atau orang-orang, afshu as-salam, tebarkanlah salam di antara sesama kalian. Nah, jadi disuruh sering-sering memberi salam. Ini salam ni bisa salam dengan lafaz assalamualaikum, bisa salam maksudnya kedamaian, tebarkanlah kedamaian di antara kalian. Wa at'imu at-ta'am, sering-seringlah berbagi makanan. Jadi disuruh sering sedekah makanan. Makanya orang yang sedekah makanan itu pahalanya besar. Itu nasihat Nabi yang pertama ketika sampai Madinah. Ya. Orang yang sering sedekah dipelihara Allah di dunia dan di akhirat. Sedekah itu pembela yang paling cepat, paling hebat di hari kiamat, yaitu sedekah. Makanya dalam surah Al-Munafiqun
Ayat 10 Allah mengatakan permintaan orang yang sakaratul maut adalah minta ditunda waktu sebentar untuk sedekah. Jadi bukan minta waktu untuk solat sunnah 2 rakaat. Karena solat sunnah bisa jadi kita enggak khusyuk. Sedekah enggak perlu khusyuk. Makanya permintaan orang mau mati, kata Allah, cuma orang mau mati itu enggak sempat kasih tahu kita, tapi Allah bongkar. Permintaan orang yang mau mati yang paling hebat apa? Minta waktu untuk sedekah. Itu yang paling mudah dilakukan. Dan itu yang paling cepat datang membela kembali di hari kiamat. Makanya selama kita belum mati, ya banyak-banyak sedekah. Jangan waktu mati minta waktu untuk memberi sedekah. Enggak dikasih lagi waktu itu. 5 menit pun enggak ditunda sakaratul maut. Maka segeralah bersedekah. Makanya sedekah itu macam-macam. Salah satunya kata Nabi, at-ta'imu at-ta'am. Ini nasihat Nabi kepada penduduk Madinah. Perbanyaklah memberi makan. Boleh kepada fakir miskin, anak yatim, atau bahkan sesama. Memberi makan itu enggak dikurangi pahala kalau memberi sesama. Maka yang hari ini berkumpul sama-sama bersedekah, setiap habis pengajian ada saja makanan yang diberikan, mau lontong, nasi goreng, bebek sekali-sekali. Itu semua itu dicatat pahalanya. Jadi jangan pikir itu sia-sia, tidak dicatat. Dicatat. Kalau setiap Sabtu kita makan dengan cara mendapatkan sedekah, maka pemilik sedekah itu tercatat pahalanya. Banyak-banyak sedekah. Kemudian wasilu al-arham, kata Nabi, sambunglah silaturahim. Kemudian wasallu bil-lail wan nasu niyam, salatlah engkau di tengah malam dalam keadaan orang sedang tertidur. Itu kan nasihat Nabi pertama. Baru datang ke Madinah langsung itu dulu yang disebut Nabi. Salatlah malam dalam keadaan orang sedang tertidur. Tadkhulunal jannah bisalam. Kalau 4 perkara ini bisa engkau jaga selama hidupmu, maka tadkhulunal jannah, engkau akan masuk surga bisalam, dengan salam. Arti salam dengan kedamaian. Jadi kunci-kunci masuk surga itu dalam hadis ini ada 4. Menebarkan kedamaian dengan lafaz salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi di situ kan tersambung, hati itu connect-nya dengan Assalamualaikum. Juga salam tadi saya bilang kedamaian. Maka jangan jadi provokator, karena itu kebalikan daripada perdamaian. Kalau orang yang suka mendamaikan orang dijamin surga, sebaliknya orang yang suka memecahkan persatuan di tengah orang ramai itu dijamin neraka. Kalau dia enggak taubat, mati dalam keadaan berhasil memecahkan persatuan di antara sesama, matinya itu dijamin neraka itu. Maka hati-hati bertindak terlalu jauh sehingga memecahkan kehidupan di antara orang-orang yang saling mengasihi. Jadi 4 perkara ini kata Nabi termasuklah salat tahajud masuk surga. Jadi orang hari ini dengar masuk surga kadang-kadang biasa aja. Dulu sahabat kalau dengar masuk surga itu terbebut hatinya. Terbebut melonjak-lonjak hatinya, rasanya ingin lakukan langsung. Kita hari ini dengan masuk surga kayaknya biasa aja. Karena kenapa? Enggak terbayang tentang indahnya surga. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu ayakunu rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir. Allah itu paling dekat dengan hamba itu ketika tengah malam. Allah paling dekat dengan hambanya, maksud paling dekat, koneksinya paling dekat. Karena kalau posisi itu ada hadis lain yang menyebutkan Allah itu lebih dekat dengan kita daripada urat di leher kita. Jadi Allah itu dekat kekuasaannya. Kekuasaannya paling dekat dengan kita. Masalah khilaf apakah Allah di langit, Allah ada di arasy, ya, di langit itu harus duduk, itu khilaf.
Itu hanya tafsiran-tafsiran. Jadi nggak perlu berdebat terlalu panjang masalah itu. Toh kita bilang itu pun kita sebenarnya nggak tahu Allah berada di mana. Tapi Allah itu ada dan dekat dengan hamba. Maka posisi yang paling dekat hamba dengan Allah yaitu ketika tengah malam. Fa in istata'ta an takuna mimma yazkurullah fi tilka as-sa'ah fakun. Kalau engkau mampu untuk menyebut-nyebut Allah atau mengingat-ingat Allah di malam hari, fakun, lakukanlah. Ya. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i dengan derajat yang sahih. Jadi disuruh oleh Nabi, mau dekat nama Allah, sering-seringlah bangun malam. Dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah, Rasulullah berkata, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla. Allah sayang betul sama seorang suami atau seorang ayah yang bangun di tengah malam lalu dia salat tahajud. Wa aiqadha imratahu, lalu dia bangunkan istrinya untuk salat. Jadi dia tahajud lalu dia bangunkan istri untuk ikut tahajud, tapi enggak mesti berjamaah. Jadi salat tahajud ni salat sunnah yang enggak disunnahkan berjamaah, tapi boleh berjamaah kalau dalam rangka mendidik. Boleh. Karena Rasulullah pun ketika pernah salat malam diikuti oleh Ibnu Abbas dari belakang. Jadi Ibnu Abbas tu berdiri sebelah kiri Rasulullah, masih anak-anak. Ibnu Abbas masih kecil, berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Rasulullah sedang salat tahajud ketika sedang berada di rumah Ummu Maimunah, Ummu Salamah. Ummu Salamah itu bibinya Ibnu Abbas. Jadi kebetulan keponakannya ada di situ, salatlah dia ikut belakang Rasulullah. Ketika Rasulullah menyadari bahawa Ibnu Abbas ada di sebelah kiri, lalu Rasulullah mendorong Ibnu Abbas untuk berdiri ke sebelah kanan. Tapi enggak diusir. Itu menunjukkan apa? Salat tahajud itu boleh berjamaah, walaupun dasar hukumnya enggak disunnahkan untuk berjamaah. Lebih bagus salat sendiri. Tapi kalau berjamaah untuk mendidik, boleh. Bangunkan istri, anak, terbiasa dulu baru lepaskan sendiri-sendiri. Jadi boleh. Yang jadi masalah adalah enggak ada yang bangun. Itu yang jadi masalahnya. Suami enggak bangun, istri enggak bangun. Jadi enggak ada yang didik. Lalu Rasulullah menyambung, fa in abad, kalau istri itu enggan untuk salat tahajud setelah dibangunkan, nudiha fi wajhiha alma, siramlah air di wajahnya. Jadi para suami ni, salah satu pendidikan terbaik adalah salat tahajud, lalu kemudian bangunkan istri. Kalau istrinya enggak mau bangun, disuruh siram. Nanti istri yang jawab, "Mana nak ustaz? Di malam hidung yang disiram ji." Pun ada berdoa apa ni? Jadi disuruh siram menunjukkan apa pentingnya salat tahajud. Kalau enggak penting, enggak mungkin disuruh siram. Karena pentingnya salat tahajud sampai disuruh bangunkan dengan cara agak sedikit maksa, siram. Makanya bapak-bapak ni habis wudu bangunkan istri. Enggak mau bangun, sediakan pistol air, tembak di wajahnya. Setelah dulu kita menembak hatinya, sekarang tembak di wajahnya. Dan itu harus dibiasakan. Lalu Nabi sambung, wa rahimallah imra'atan, Allah juga sayang kepada istri, qamat minal laili, yang dia bangun di tengah malam, fa shallat, lalu dia melakukan tahajud, wa aiqadat zawjaha, lalu dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suami itu enggan, nudihat fi wajhihi alma, siramlah dengan air. Jadi sama-sama disuruh jaga dengan menyiram air di wajah pasangan hidup kita. Cuma saya yakin kalau istri enggak terlalu berani menyiram suami. Kalau suami mungkin berani siram istri karena resikonya kecil. Paling mepepet. Iro ni lagi binatang anak ini siram gop pada tengah malam. Itu paling mepepet kalau istri enggak terima. Tapi kalau siram suami, bukan pepet, bisa terbang tu istri ke jendela. Dan bisa jadi subuh istri sudah dipulangkan ke kampung halaman. Makanya itu perlu iman.
Makanya buat MOU dulu, buat kesepakatan dulu. Suami jangan marah-marah kalau disiram sama istri, karena itu istri yang salihah. Dan ini bahasa Allah rahimallah, Allah sayang sama keluarga yang sering bangun salat malam. Makanya ajarkan kepada pengantin baru, mau bahagia, mau tidak ribut-ribut. Kalaupun ribut, ribut biasa saja, ribut kecil-kecilan, enggak sampai harus hancur-hancuran. Syaratnya apa? Ada, yaitu sering bangun malam. Itu kalau sudah sering bangun malam suami istri, itu semua keadaan dikontrol Allah. Karena tadi bahasa Nabi adalah Allah sayang sekali sama pasangan hidup, sama keluarga yang sering bangun malam. Itu kuncinya, bangun malam. Ini kemana nggak ribut? Suami nggak pernah salat, bagaimana Allah sayang? Istri juga nggak pernah salat, apalagi salat malam, maka dihancurkan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pentingnya salat tahajud dalam satu keluarga. Lalu kemudian, ini banyak sekali Pak. Orang yang bangun tahajud itu, bangun salat malam, alaikum biqiyamil lail, kata Nabi, bangunlah salat tahajud. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Ketahuilah, salat tahajud itu da'bus salihin, itu kebiasaannya orang saleh sebelum kalian. Jadi dulu para nabi, rahib-rahib di dalam Bani Israel, orang-orang Nasrani yang saleh, itu semuanya orang-orang yang bangun di tengah malam. Wa qurbatun ila Allah, orang yang bangun tahajud dekat dengan Allah. Wa manhatun 'anil ismi, sekaligus bisa mencegah terjadinya dosa. Wa takfir lisayyi'at, dan bisa mengampunkan dosa. Ini hadis dalam Sahih Al-Jami' dengan derajat yang sahih. Ini hadis ini menunjukkan apa? Kita kalau sering salat tahajud terjaga dari dosa, dan kalaupun berdosa Allah mudah ampunkan. Lalu kemudian kata Rasulullah, ni'mar rajul abdullah walau kana yusalli minal lail, sebaik-baiknya lelaki adalah Abdullah. Ini maksudnya Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli minal lail, seandainya dia bisa menjaga salat malam. Nah, jadi ini ceritanya Pak, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar itu ingin menjadi orang yang terbaik di mata Allah. Lalu dia bertanya kepada Hafsah, adiknya Umar, berarti bibinya, coba tanya ke Rasulullah bagaimana cara bisa menjadi manusia terbaik. Nah, Ibnu Umar ini masih tinggal tahajudnya. Lalu Rasulullah mengatakan, Ibnu Umar, itu Abdullah, engkau pun bisa jadi manusia terbaik seandainya tidak engkau tinggalkan lagi salat di tengah malam. Nah, ini hadis ini menunjukkan apa? Manusia terbaik itu salah satunya adalah yang istiqamah, bangun dan salat di tengah malam. Jadi apalagi Bapak Ibu, semua pujian Allah, semua pujian Nabi itu untuk orang yang sering salat malam. Itu belum lagi hari kiamat. Orang yang sering salat malam itu diberi cahaya oleh Allah. Maka ini pelajaran pertama kita tentang dorongan untuk salat malam. Yang belum pernah, paksalah. Jadi pasang jabweker, paksa. Yang sudah sering, peliharalah. Yang masih bolong-bolong, 2 malam ada, 1 malam ada, 3 malam tidak ada. Itu perlu ditingkatkan lagi. Nah, jadi kalau bisa makin tua, umur kita makin tua, makin banyak uban, itu sudah semakin sering salat malam. Berbahagialah kalau Allah cabut nyawa kita sedang salat malam. Nah, ini harapan kita, bertemu Allah sedang menghadapnya. Nah, kemudian kapan waktunya? Salat malam itu sudah pasti waktunya
mulai berlaku, yaitu min awwalil lail wa wasatuhu wa akhiruhu. Disebut salat malam dimulai dari awal malam, lalu pertengahannya atau akhir malam. Ya. Nah, di antara, jadi awal malam itu maksudnya awal larut malam. Itu setelah salat Isya, itu sudah masuk malam, tapi belum larut. Yang dimaksud qiyamul lail adalah salat ketika larut malam. Nah, waktunya ada 3, boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Ya. Namun di antara pilihan waktu itu, yang paling afdal yang mana? Yustahabbu qiyamul lail fi sulus al-akhir. Paling bagus itu di sepertiga malam. Sepertiga malam. Jadi seandainya jam Isya jam 8, menjelang subuh sampai pukul 5. Kalau kita bagi 2 berarti berdiri di jam 1 misal. Kita bagi 2. Nah, kita bagi 3, sepertiga. Berarti sekitaran jam 2, sekitaran jam 3 atau jam menjelang jam 4, itu disebut sepertiga malam. Ya. Jadi kita bagi setengah, lalu kita bagi setengah lagi yang setengah itu jatuhnya sekitaran jam 3, jam 4. Itu waktu terbaik untuk melakukan salat malam. Ya. Jadi semua waktu boleh. Apakah wajib tidur? Tidak wajib tidur, tapi Nabi tidak pernah melakukan tahajud kecuali dengan diawali tidur. Jadi tidur itu bukan syarat sah salat, karena ada orang enggak bisa tidur. Apakah terkena insomnia, tidak bisa tidur? Apakah bagi orang yang insomnia enggak boleh salat tahajud? Misal dia itu penyakit bagi dia, tapi ingin salat, apakah enggak berlaku? Berlaku. Tetapi bagi yang normal, hendaknya mengikuti kebiasaan Nabi, tidur dulu. Tidur dulu sebentar. Jadi bahasa orang Aceh, tahajud terkejut. Walaupun dasar aslinya tahajjada itu menjauhkan lambung dari kasur, itu tahajjud namanya. Ya. Orang Aceh memudahkan urusan, tahajud itu harus terkejut dulu, maksudnya terkejut dari tidur. Ya, jadi itu bukan kewajiban, tetapi begitulah disebut tahajud, yaitu tidur sejenak, walaupun cuma setengah jam. Jadi itu memudahkan untuk salat dengan khusyuk. Kalau kita pikir-pikir, lumayan kita bisa tidur sekitar berapa jam, Pak, untuk bangun salat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Abi Hurairah, yanzilullah ila as-sama'i dunya kulla lailah hina yabqa sulusul lail. Allah itu turun ke langit dunia ketika di waktu sepertiga malam. Turun ini, Wallahu alam, para ulama mengatakan bisa bermakna turun zatnya, tapi lebih kuat pemahaman turun sifatnya, bukan zatnya, bukan fisik Allah yang turun, tapi sifatnya, kekuasaannya diturunkan di tengah malam sepertiga. Karena dunia tidak mampu menampung zat Allah. Itu sudah pernah terjadi. Nabi Musa memohon untuk melihat Allah. Kata Allah, baik, sekarang berdirilah di gunung, di depan gunung yang paling kuat. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kata Allah, kalau gunung itu mampu menanggung zatku, kalau gunung itu mampu menampung zatku, maka engkau akan melihat aku. Jadi disuruh cari gunung, karena makhluk paling kuat di atas bumi gunung. Gunung itu dicipta untuk menahan bumi. Wa ja'alnal jibala autada. Kami jadikan gunung sebagai pasak bumi. Jadi gunung itu dicipta supaya bumi enggak goyang. Makhluk paling kuat di atas bumi gunung. Enggak pernah berubah dari tahun 18 sekian. Gunung enggak pernah berubah, enggak pernah tua, tidak pernah goyang. Kalau dia goyang bumi, terjadi vulkanik. Maka disuruh berdiri di depan gunung.
Kata Allah, kalau dia sanggup tampung, engkau melihatku. Apa yang terjadi? Ketika Allah mulai menurunkan zatnya, jadi Allah turunkan, belum turun zatnya, gunung hancur lebur, tidak mampu menanggung zat Allah. Itu kenapa? Karena Allah itu punya sifat akbar. Maka kita selalu menyebut Allahu Akbar. Akbar itu tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ahli tauhid, ahlul aqidah mengatakan akbar itu sifatnya besar, zatnya besar. Jadi zatnya melampaui seluruh yang ada dari makhluknya. Makanya ketika kita membayangkan Allah sebesar sesuatu, itu enggak benar. Allah itu melampaui apapun. Hanya diizinkan melihat Allah bagi mereka yang diberi kelebihan ketika sudah masuk surga. Itu diberi izin untuk melihat Allah. Jadi Allah turun, sifatnya, kekuasaannya turun di sepertiga malam. Fayaqul, lalu Allah berkata, ana al-malik, akulah raja. Ana al-malik, akulah raja. Jadi di tengah malam itu Allah mengatakan, akulah raja. Di saat semua raja-raja sedang tertidur, di situ Allah mengatakan, lihat raja-raja yang lain lemah semuanya, akulah raja. Manil ladzi yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku di jam ini, maksudnya sepertiga malam, fa astajib lahu, kukabulkan semuanya. Wa manil ladzi yas'aluni fa'utihi, yang meminta sesuatu dariku, maka kukabulkan permintaannya. Wa manil ladzi yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, semua yang memohon ampun kepadaku di tengah malam, kuampunkan semuanya. Fa'aghfiru lahu, kuampunkan hatta yanfajir al-fajr, dan terus Allah menunggu-nunggu dari sepertiga malam sampai datangnya fajar, sampai datang subuh. Jadi ini hadis riwayat Muslim. Inilah kesempatan yang terbesar orang-orang yang bangun malam. Apa yang dia minta diberi, dia mohon ampun diberi. Dia berharap apa Bapak Ibu? Mintalah di tengah malam. Oh, kita belum diberi istri, minta istri. Berdiri di tengah malam. Yang sudah punya istri, jangan minta lagi. Ya, selesaikan dulu dengan yang satu itu. Lalu kemudian yang belum punya anak, misal contohnya, itu kekuasaan terbesar ada di tengah malam. Yang punya penyakit tidak kunjung sembuh, mintalah di tengah malam. Allah sudah janji. Ini hadis ini menyebutkan Allah sudah janji, apapun yang engkau minta, kalau engkau berada di sepertiga malam, ku kabulkan. Minta rezeki supaya berkah, minta ini, minta itu, mintalah di sepertiga malam, ku kabulkan, kata Allah. Tapi kemudian ada yang komplain, Ustaz, saya sudah 10 tahun saya salat tahajud, saya minta anak, minta ini, tapi enggak diberi oleh Allah. Nah, itu makna yang belum kita pahami. Allah mengabulkan bukan bermakna Allah mengabulkan sesuai dengan keinginan kita. Allah kabulkan sesuai dengan keinginan Allah. Itu yang harus dipahami, Pak. Jadi bukan semua yang engkau minta aku kabulkan, tapi semua yang engkau minta ku kabulkan menurutku. Kalau ku anggap itu baik, ku kabulkan. Kalau ku anggap itu tidak baik untukmu, tidak aku kabulkan. Jadi dikabulkan dengan cara yang lain. Makanya jangan sedih. Sudah berpuluh tahun salat tahajud kok enggak sembuh-sembuh. Allah sudah kabulkan doa kita itu. Cuma menurut Allah, engkau kalau sembuh, engkau nanti sombong lagi. Engkau kalau sembuh, engkau nanti akan melakukan kezaliman lagi kepada manusia. Maka disambung oleh Allah. Disambung sakitnya, Pak. Sampai mati sakit walaupun tahajud. Itu maksud Allah, ku kabulkan permintaanmu dengan cara ku berikan surga setelah engkau meninggal menghadapi sakitmu. Makanya pengabulan Allah itu enggak mesti sesuai keinginan kita, tapi diseleksi oleh Allah. Ini bagus enggak untukmu, bagus enggak untukmu. Kan cuma Allah yang tahu bagus atau tidak bagusnya. Minta kaya, habis kaya enggak pernah nampak di masjid. Sebelum kaya
muazzin dia, Bilal dia, begitu kaya, hana dihli, sibuk sana, sibuk sini, tak pernah nampak. Maka Allah tak kasih kaya, dia kasih sederhana saja. Padahal kita salat tahajud minta kaya terus-terusan. Itu bukan Allah tak dengar, Allah sudah dengar. Cuma Allah seleksi, ini kalau aku beri kaya, engkau menjauh dariku. Makanya ada orang yang kadang-kadang salat tahajud belum juga diberi anak. Jangan sedih, Allah akan siapkan itu semua di surga. Bisa jadi nanti kalau aku beri anak, anakmu mungkin akan membuat engkau jauh dariku. Anakmu mungkin akan menjadi murtad. Anakmu nanti akan menjadi pengedar sabu-sabu. Maka enggak diberi. Jadi tawakal saja dengan semua yang Allah berikan. Nah, itu pengabulan Allah begitu. Begitu cara Allah kabul. Kayak kita juga, Pak. Anak kita minta dibelikan HP. Minta beli HP. Mak HP lah. Kita sudah dengar doa dia. Itu permintaan dia sudah dengar. Cuma kita seleksi. Kalau kita beli HP, hancur hidup dia. Udah terus-terusan dengan HP, lihat gambar porno, ya, terus akhirnya kita bilang enggak mau kasih. Padahal kita sudah dengar doa dia. Itu karena kita tahu itu tidak baik untuknya. Begitulah Allah menyeleksi permintaan kita. Maka enggak semua permintaan dikabulkan di dunia, tapi dipindahkan kepada yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pasti Allah kabulkan, cuma dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau minta yang baik-baik, ya. Kalaupun enggak dikabulkan di dunia, maka tetap baik di akhirat. Baik, lalu kemudian yang terakhir hadis dari tadi mau saya tegaskan dulu sedikit lagi. Jadi waktu terbaik itu sepertiga malam. Tapi kalau kita enggak sanggup, kita boleh salat di awal malam. Jadi tidur terus jam 9, nanti jam 12 bangun salat tahajud, boleh. Kalau kita enggak sanggup juga karena terlalu lelah, kita model pekerja keras, berusahalah bangun sebelum salat subuh. Itu udah akhir malam tuh. Kita model enggak bisa bangun cepat, perlu waktu. Kalau enggak bisa di awal malam, kalau enggak bisa di sepertiga malam, ambil awal malam. Enggak bisa juga, ambil akhir malam. Setel jam. Sekarang azan jam 5 misal contoh. Bangunlah setengah 5. Sambil-sambil nunggu subuh, salatlah tahajud 2 rakaat. Tiap hari begitu. Jadi itu juga dianggap tahajud. Asal sebelum azan subuh datang, walaupun 15 menit, kita dianggap tahajud. Jadi macam pilihan Allah itu macam-macam untuk memberi kemudahan bagi hamba mendapatkan kemuliaan di akhirat. Hadis yang terakhir, Rasulullah mengatakan dari Abdullah bin Umar, "Inna ahabba siyam ila Allah siyamu Daud." Kata Rasulullah, sebaik-baiknya puasa adalah puasanya Daud. Puasa Daud bagaimana, Pak? Yaitu nanti dijelaskan di ujung, puasa sehari, berbuka sehari. Jadi Daud itu selang-seling. Dan Rasulullah merekom kembali untuk melakukan puasa Daud. Jadi puasa Daud itu direkomendasi kembali oleh Allah, boleh dilakukan oleh umat Muhammad. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Cuma begini, Pak, bagi yang sudah melakukan puasa Daud, itu baru disebut puasa Daud kalau dia istiqamah. Jadi bukan model setahun sekali ngambil seminggu puasa Daud. Senin puasa, Selasa enggak puasa, Rabu puasa. Lalu dia bilang, "Lu puasa Daud." Enggak, puasa Daud itu karena Nabi Daud itu puasanya sepanjang hidup. Jadi bukan seminggu. Jadi kalau ngambil puasa Daud, ya sudah istiqamah puasa Daud. Dan sebahagian ulama mengatakan kalau kita sudah langgeng dengan puasa Daud, maka fadilah puasa lain itu sudah di bawah puasa Daud, kecuali Ramadan. Jadi Senin Kamis pun kita enggak peduli. Kan kalau kita hitung 7 hari, Pak, bisa enggak kena Kamis tuh, bisa enggak kena Senin. Ketika kita hitung puasa Daud, nanti kenanya hari Minggu kita puasa Daud. Senin kan disuruh berbuka, jangan puasa. Kemudian Selasa mulai lagi. Nah, apakah Senin itu disuruh puasa, mengambil fadilah Senin? Sebagian besar ulama mengatakan enggak usah. Kalau sudah puasa Daud, ikuti aturan puasa Daud.
selangi saja Seninnya, nanti selangi saja Kamisnya kalau memang kapan-kapan Kamisnya kena hari yang berbuka. Karena tidak ada puasa sunnah yang lebih hebat daripada puasa Daud. Kan Rasulullah mengatakan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Daud. Makanya itu enggak peduli lagi itu kalau sudah kena Zulhijjah pun, ya, itu tetap puasa Daud kalau bagi yang istiqamah. Tapi bagi kita yang dilhap-lhap bro, ya, model-model kambuhan sampah, itu enggak berlaku. Jadi ketemu Zulhijjah ya puasalah dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Tapi orang yang sudah sering puasa Daud itu bisa terus ikut sehari selang. Karena itu puasa paling cintai. Zaman hari ini Pak susah kita melakukan ini karena kita bebannya beda. Beban SKS-nya beda, beban ngajar beda. Jadi ya paling kurang kalau nggak sanggup ambil Senin Kamis atau 3 hari dalam sebulan, atau tunggu-tunggu fadilah-fadilah puasa sunnah seperti Zulhijjah, puasa Arafah, puasa ini, puasa itu. Tunggu itu aja. Wa ahabbu salat ila Allah azza wa jalla salatu Daud, dan salat yang terbaik juga yang paling dicintai Allah juga salatnya Daud. Ini salat apa maksudnya? Salat sunnah, cara Nabi Daud salat sunnah. Bukan salat yang dibebankan kepada Nabi Daud yang terbaik. Karena salat semua agama itu disempurnakan di Islam. Sempurnanya agama itu di Islam. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah cara Nabi Daud melakukan salat. Cara Nabi Daud menjaga waktu salat. Bagaimana cara Nabi Daud jaga waktu salat? Dijelaskan oleh Nabi, kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud tu malam dia tidur. Setengah malam dia tidur. Wa yaqumu sulusahu. Dia bangun di sepertiga malam. Wa yanamu sulusahu. Lalu dia tidur lagi sebentar. Ya. Lalu kemudian dia baru nanti melakukan salat subuh. Nah, begitu Nabi Daud. Makanya tadi disebutkan sepertiga malam waktu terbaik, karena itu juga cara Nabi Daud. Makanya tidur dulu. Tidur nanti bangun setelah jam supaya bisa bangun untuk solat tahajud. Jadi tergantung niat kita semua. Kalau nggak ada rencana, maka jam waker pun nggak kita setel di HP, Pak. Tapi kalau ada rencana, kita pasti katakan kapegelung, kita bilang sama istri kapegelung, istri pun bilang mana pegelung. Tapi kalau nggak ada rencana, mana ada Pak? Tidur terus dua-duanya, nggak ada saling nasihat, nggak ada saling bilang jagain ya, jagain saya, nggak ada itu. Di HP nggak ada juga, jam 4 nggak ada jam wakernya. Makanya kita itu dari awal sudah nggak niat sebenarnya. Bagi yang nggak berjaga-jaga, dari awal sudah nggak niat, maka dia dibuat oleh syaitan terlena dalam tidurnya. Hanya rencana. Tapi kalau sudah rencana, maka malaikat akan membantunya untuk bisa bangun. Maka kadang-kadang dibangunkan oleh malaikat jam 4 sudah terbangun sendiri. Nah, kadang-kadang dikirimkan pasukan oleh Allah untuk membangunkan. Caranya dibuat sesak kencing. TKI, pohput kata TKI. Gara-gara sakit kencing, atau jam 4:30 kita sudah sakit kencing, atau BAB sudah sakit pokoknya kita tipe kita diberi begitu. Kalau Allah masih sayang, dibangunkan dengan cara itu. Habis BAB masih ada waktu 20 menit, langsung kita salat tahajud. Maka berterima kasihlah kepada BAB. Terima kasihnya sama Allah. Allah buat cara. Makanya yang sakit-sakit kencing jangan marah-marah. Kan ada orang Pak yang diabetes tu biasanya sering kencing malam. Itu disuruh bangun itu. Sudah tahu diri diabetes, suruh bangun salat tahajud. Ini yang lebih parah. 4 kali sakit kencing, enggak satu pun dia salat tahajud. Jam 1 terbangun, jam 3 terbangun, jam 4 terbangun, jam 4:30 terbangun, mesti ke hendak sembahyang tahajud. Diabetes sudah 10 tahun, dibangunkan Allah tiap malam. Enggak juga, matilah dia dalam keadaan menyesali amalnya. Karena kita ini paling menyesal ketika mati. Diberi Allah waktu masih sanggup, masih sehat, enggak kita lakukan. Begitu sudah mati, bermohon-mohon.
Maka kan disebutkan oleh Allah penyesalan orang yang sudah mati apa? Mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, izinkan kami mengisi hidup kami kembali. Nanti dalam ayat yang lain, an a'mal salihan fima taraktu. Izinkan kami kembali beramal saleh dengan apa yang telah kami tinggalkan dulu. Sekarang semuanya aman, enggak tahajud tidur semuanya. Begitu di alam kubur masukin, amal enggak cukup, di situ semua bermohon, ya Allah izinkan sebentar aja di atas dunia. Ya Allah izinkan kami kembali, kalau Engkau bangunkan lagi kami kembali, kami akan tahajud, kami akan duha, kami akan kurban, kami akan ini. Sekarang begitu diberi waktu enggak, kurban enggak ada, tahajud enggak ada, duha enggak ada. Begitu mati, titik urau lagi, ya Allah, enggak ada lagi dikabulkan lagi. Maka sebelum itu terjadi, sadarilah diri untuk berusaha bangun tahajud. Jadi harus buat kesepakatan dengan keluarga, ini kita bangun, enggak boleh kita hidup kayak ini terus-terusan. Ya mana kalau kita mati? Kita aneh, Pak. Untuk urusan akhirat kita enggak berjuang. Urusan dunia yang tidak abadi, yang hidup cuma capek-capek aja, itu berjuang habis. Itu sampai ibu-ibu ada yang buat kue, ya, sampai tengah malam tuh, ya, pesanan orang buat ini buat itu. Tahajud enggak pernah, tapi untuk buat kue orang jam 3 bangun. Orang ngambil kuenya atau pesanan lontong, diambil jam 6, itu bangun tuh jam 3, ya. Buat lontong kan supaya segar, buat tengah malam, bangun, enggak ada tahajud. Lontong paling dapat 100.000 dari pesanan, laba bersih 100.000, dia bangun. Yang Allah beri pahala surga tiap malam, dia tak bangun. Jadi dia baru bangun kalau dipesan-pesan lontong orang, maka nanti Allah buat dia jadi lontong di akhirat. Begitu manusia hari ini, Pak. Maka perlu saling mengingatkan, ya, bahwa hidup jangan sampai menyesal setelah kematian.